Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alif Syafriendra, kelas 2 ya 23 dengan NPM 504224541. Di sini saya akan menjelaskan materi pada minggu ketiga, yaitu manajemen sistem berkas. Langsung saja ke pengertiannya. Sistem adalah sekelompok elemen dan prosedur yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam penyampaian suatu tujuan tertentu. Lalu manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengendalian, dan penataan kepada sesuatu agar berjalan secara terstruktur. Dan berkas adalah kumpulan informasi terkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Jadi secara bahasa, manajemen sistem berkas adalah suatu sistem yang mengetahui bagaimana cara penyimpanan data dari file tertentu dan organisasi file secara terstruktur. Secara istilah, manajemen sistem berkas adalah representasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Ada banyak beragam tipe informasi yang dapat disimpan dalam berkas. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh berkas, sesuai dengan tipenya masing-masing. Contohnya text file, yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris. Lalu ada source file, yaitu urutan subroutine dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Lalu ada object file, yaitu urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dan sistem. Dan yang terakhir ada executable file, yaitu rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Selanjutnya ada atribut berkas. Selain nama dan data, sebuah berkas dikaitkan dengan informasi-informasi tertentu yang juga penting untuk dilihat pengguna, seperti kapan berkas itu dibuat, ukuran berkas, dan lain-lain. Setiap sistem mempunyai sistem atribusi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki atribut dasar seperti berikut. Pertama, ada nama. Nama berkas simbolik ini adalah informasi satu-satunya yang disimpan dalam format yang dapat dibaca oleh pengguna. Lalu yang kedua ada identifier. Tanda unik ini yang biasanya merupakan sebuah angka mengenali berkas di dalam sebuah sistem berkas, tidak dapat dibaca oleh pengguna. Lalu ada jenis. Informasi ini diperlukan untuk sistem-sistem yang mendukung sistem berkas yang berbeda. Yang keempat ada lokasi. Informasi ini sebuah penunjuk pada sebuah device dan pada lokasi berkas pada device tersebut. Yang kelima ada ukuran. Ukuran dari sebuah berkas dalam byte, word, atau block. Mungkin ukuran maksimum dimasukkan dalam atribut ini juga. Yang keenam ada proteksi. Informasi yang menunjukkan siapa yang dapat melakukan read, write, execute, dan lainnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir ada waktu dan identifikasi pengguna. Informasi ini dapat disimpan untuk pembuatan berkas, modifikasi terakhir, dan penggunaan terakhir. Selanjutnya ada metode akses berkas. Yang pertama ada sequential access method. Pembacaan berkas harus dimulai dari posisi awal sampai pada posisi yang dihendaki. Lalu yang kedua ada direct access method. Pembacaan berkas dapat dilakukan langsung pada sembarang posisinya. Yang ketiga index access method. Yang diperlukan berkas indeks untuk mengakses berkas utamanya. Lalu yang terakhir ada operasi pada berkas. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan di dalam menjalankan sistem operasi manajemen berkas yaitu 1. Membuat dan menghapus berkas. 2. Membuat berkas. 3. Membaca dan menulis berkas. 4. Melompat ke suatu posisi. Aplikasi yang dapat membaca berkas tidak dapat dari posisi yang awal berkas. Yang kelima ada mengubah nama berkas. Yang keenam ada proses berkas. Reset atau menyebabkan posisi pointer berpindah ke posisi awal berkas. Dan yang terakhir yang ketujuh menutup berkas. Operasi menutup berkas ini memastikan seluruh perubahan terhadap berkas disimpan secara permanen ke media penyimpanan. Lalu sistem berkas atau file disusun sesuai abjad. Berkas bisa juga dikunci administrator jika ingin diprotek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.